Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan kepada saya melalui WA yang saya itu khususnya dari teman-teman media ya. Jadi saya tidak bisa jawab satu persatu. Makanya pada kesempatan ini di kunjungan kerja saya di Puslapur, saya ingin menyampaikan supaya jawabannya bisa langsung ke semuanya. Ya. Jadi yang pertama, banyak pertanyaan tentang revisi undang-undang. Saya juga bingung kenapa DIM-nya sudah berulang kali disampaikan oleh DPR belum sampai di sana, orang sudah pada ribut. Ada beginilah, begana lagi. Saya saja baru kemarin saya baru dapat. Ya, orang ini sudah ribut kemana-mana. Ya. Yang dipersoalkan, ya bukan yang dipersoalkan ada 2 undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu, ya. Kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh presiden. Silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut. Ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah? Kita juga harus curiga dia ini seperti apa. Ya. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran itu. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik, saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul, pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Ya, jadi itu kewenangan Panglima TNI. Masa kita mau diintervensi terus? Kami sudah baik-baik loh, bekerja profesional. Kalau memang diputuskan seperti ini, ya kami ikut. Diputuskan seperti ini, kami ikut. Hak kami, ya kami juga kadang-kadang sudah tidak diperbolehkan untuk jalan, kita ikut. Ya, kita
tidak mengikuti pemungutan suara nih. Hak kita nggak ada. Karena apa? Karena dianggap masih rawan. Ya, itu makanya membuat undang-undang kita harus punya sendiri. Ya, bukannya kami pengen enak. Apa enaknya? Apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer ya? Apakah kami hebat bisa melindungi gitu? Kami juga tidak mau punya misalnya anggota penjahat. Nggak mau. Kita hukum juga. Nggak ada. Saya jamin. Ya, anggota-anggota misalnya ilegal, kita pasti hukum. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan supaya pada rekan-rekan media ini nggak bisa 100 lebih itu nanya ke saya. Jempol saya udah bengkak ini jawabinnya. Ya. Tentang revisi undang-undang, ikuti prosedur. Ya. Inisiasi dari DPR, kita memberikan DIM, ya, daftar inventarisir masalah, diskusi dari segala bidang, kan udah dilaksanakan. Apapun keputusannya kami terima, ya. Jadi nggak usah berpikir ke sana ke sini. Justru ini yang ribut-ribut ini, tolong rekan-rekan media telusuri dari mana nih orang-orang, ya. Karena itu yang saya bilang, kenapa dia nggak ribut kemarin-kemarin? Kenapa tiba-tiba pas TNI mau masuk ribut? Ya, ini perlu diantisipasi juga seperti ini, ya. Tentang Letkol Teddy, itu kemenangan. Karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara, polisi ada di situ, tidak juga pangkat tetap nempel. Ya, ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti. Terus kalau misalnya beliau kita rekomendasikan, kita kasih penghargaan, karena seorang mayor bisa membuat presiden nyaman, membuat presiden bisa mendampingi dengan baik. Apalah Letkol itu, ya. Saya jenderal pun belum tentu bisa memfasilitasi beliau bekerja dengan baik. Jadi kami berikan itu, gitu. Panglima TNI memberikan, saya ikut melanjutkan itu dengan hasil diskusi kami, gitu. Ya, jadi itu kira-kira. Ada pertanyaan, usul saran? Herman Sayuran dari Tujuan Korea. Di sini ada yang selama ini bahwasanya dari Pindad maupun PT PAL itu komisarisnya otomatis dari Kasau sudah ada. Iya. Kira-kira seperti apa itu untuk berikutnya? Iya, karena ini secara turun-temurun sudah kami diwariskan, karena dominan produksinya adalah untuk pertahanan, khususnya di darat, begitu. Kalau yang di laut PAL, ya berarti Kasal, sehingga bisa terarah apa yang harus direncanakan, gitu loh. Akan lebih mudah kan kita ngontrolnya. Kini kita perlu senapan nih, kita perlu mobil nih, kita perlu apa lagi yang bisa dibuat di sana. Kira-kira begitu, ya. Ada lagi? Sudah, ya. Makasih Pak. Ada lagi? Ah, ini nih. Oh, mau duluan? Ya silakan. Ya. Ya, makanya belakangan dia. Baik, Jenderal ingin perkenalkan nama saya Joni dari media Sumsel sendiri. Ya, Jenderal tadi kan Menteri ATR menyerahkan sertifikat tanah pada Jenderal. Terus yang kedua, ke depan ini seperti apa untuk tanah tersebut, dan di Aku Timur kan banyak tanah yang dikelola oleh masyarakat. Ya. Apa yang menjadi penyemangat bagi kita ini untuk mendukung program di pangan? Ya, jadi ini lahan ini sudah lama kita punya hak pakai. Ada 42.000 lebih di sini. Ini kita sudah declare sebagai daerah latihan pertempuran di sini. Dan ke depan kita sudah mulai bekerja sama dengan rencana ke depan ada Amerika, ada Singapura untuk betul-betul membuat lahan ini bisa maksimal dalam memfasilitasi latihan. Di antara sekian banyak ini, kita punya lahan-lahan yang memungkinkan dipakai untuk ketahanan pangan bersama dengan masyarakat. Nah, hal inilah yang membuat Menteri ATR ini, Menteri BPN ATR ini bisa memberikan haknya jelas, sehingga nanti prosedur penggunaannya lebih mudah, termasuk nanti di seluruh Indonesia yang berhubungan dengan Angkatan Darat akan diberikan legalitasnya, sehingga kita bisa
meyakinkan masyarakat bekerja tanpa ada gangguan. Itu kira-kira kegiatan kita hari ini. Iya, artinya untuk lahan di PT Ibu sendiri cukup ya untuk mendukung program tahanan nasional. Ya, cukup mendukung lah. Ini kan yang sekarang sudah ada, sudah sekitar hampir 5.000-an hektar sudah berjalan. Mungkin nanti di pinggir-pinggir apakah bisa pohon buah atau apa segala macam kita bisa maksimalkan. Ya. Ada lagi? Iya, Pak Kasat, terkait penerapan sertifikat tanah elektronik bagi aset TNI, itu gimana pandangannya Pak Kasat? Terus yang kedua, melihat program ini sebagai langkah positif untuk transparansi dan efisiensi dalam pengolahan aset TNI. Nah, itu penjelasannya dan Pak Kasat. Ya itu lebih senang kita kalau udah elektronik, digital, jadi nggak bisa hilang lagi nanti. Ya, kalau kertas kan ada lagi yang buat. Kalau digital sudah sulit kita dimain-mainkan. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini bisa dipercepat, digitalkan punya kita. Sebetulnya kita sudah mulai. Ini waktu dan Kodiklat di Kodam Jaya sudah kita buat digital. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi tuh tanah-tanah kita. Ya. Oke, cukup? Ya, udah.